Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas berita yang lagi viral, di mana Undang-Undang Pemilu digugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya ini meminta supaya MK mengabulkan agar sistem pemilu itu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, di mana warga masyarakat yang mempunyai hak pilih nanti ini memilih gambar partai, bukan memilih gambar calon legislatif. Dan ini didukung oleh PDIP, teman. Partai cukup besar ini mendukung terkait ini proporsional tertutup. Padahal fraksi-fraksi lain di DPR itu menolak sistem tertutup, ingin terbuka. Seperti yang saat ini di mana pemilu digelar secara terbuka, warga masyarakat ini memilih calon legislatifnya, siapa yang diinginkan untuk menjadi wakilnya di DPR. Tetapi para penggugat ini ternyata ingin bahwa warga masyarakat nanti bukan memilih calon legislatif tetapi memilih gambar partai. Jadi seperti di pemilu zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto. Padahal kalau kita lihat, saya melihat itu PDIP itu antitesa dengan Orde Baru. Tetapi kok malah mendukung sistem yang pernah diterapkan di Orde Baru dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun kali ini teman, ada pendapat dari Anies Baswedan yang ternyata tidak setuju jika pemilu itu digelar dengan tertutup. Pengennya ya terbuka seperti saat ini, karena kalau terbuka lebih transparan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies dukung sistem pemilu terbuka, lebih baik untuk demokrasi. Mahkamah Konstitusi saat ini telah menyidangkan gugatan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Merespon itu, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung sistem coblos caleg atau proporsional terbuka. Ya, pilih terbuka, kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 22 Februari 2023. Anies mengatakan sistem proporsional terbuka atau sistem coblos caleg dinilai lebih sehat. Dia menyebut hubungan pemilih dan yang dipilih pun akan terbangun dengan sistem pemilu terbuka. Saya rasa kita ini kan sudah pada fase memberikan ruang partisipasi yang luas kepada publik, kepada masyarakat, sehingga tokoh-tokoh itu hadir dan hubungan antara pemilih dengan orang-orang yang akan dipilih itu terbangun dengan terbuka. Karena itulah akan lebih sehat, lebih baik untuk demokrasi kita, ujarnya. Sebelumnya ada 6 pemohon yang tertulis dalam gugatan Undang-Undang Pemilu di MK tersebut. Mereka adalah 1. Dimas Brian Wicaksono, pengurus PDIP cabang Probolinggo. 2. Yuwono Pintadi. 3. Fahru Rosi, Bacalek 2024. Ibnu Rahman Jaya, warga Jagakarsa, Jaksel. 5. Rianto, warga Pekalongan. 6. Nono Mariono, warga Depok. Dalam gugatannya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai, bukan nama caleg. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, apa yang digugat ini kan sebenarnya pemilu itu kan sudah mulai berjalan, tahapan-tahapan itu sudah mulai berjalan. Tetapi mengapa kok digugat sekarang? Padahal proses sedang berjalan. Kenapa kok tidak dari awal, teman ya? Ini kan sudah di 2023, mau menuju 2024. Jadi waktunya cukup pendek. Masa menggugat seperti ini? Nah, kalau menurut pendapat saya, teman ya, proporsional tertutup maupun terbuka itu masing-masing punya kelemahan. Tetapi dari kelemahan dan kelebihan itu kita berpikir lebih baik secara terbuka. Karena terbuka itu lebih transparan. Kalau tertutup gimana? Hanya ketua umum partai yang punya kuasa untuk menentukan siapa calon legislatifnya yang akan duduk di DPR MPR. Nah ini kan yang paling berkuasa ketua umum partai akhirnya.
Nah, tetapi kalau sistem proporsional terbuka, ketika warga masyarakat memilih calegnya, memilih tokoh yang diinginkan, maka ini akan lebih transparan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di situ terjadi transaksi keuangan, bagi-bagi amplop, beli suara, dan ini terjadi di masyarakat. Banyak amplop yang berterbangan menjelang pemilu. Ini bukan rahasia lagi, teman, karena banyak orang yang melihat itu semua. Cuman tidak bisa dipublikasikan karena semua dilakukan sembunyi-sembunyi dan mayoritas seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kelemahannya. Tetapi walaupun itu punya kelemahan yang saya pikir juga cukup besar, tetapi sistem tertutup malah jauh lebih besar. Mungkin di internal partai tersebut akan ada transaksi yang jauh lebih besar, dan itu tentu menguntungkan pihak partai kalau seperti itu. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Seperti di pemilu zamannya Pak Harto memilih gambar. Jadi tidak ada money politik yang dilakukan oleh calegnya ke masyarakat. Tetapi mungkin terjadi money politik di internal. Pada waktu siapa yang akan maju menjadi legislatif, akan dipilih oleh partai, mungkin terjadi seperti itu. Karena namanya tertutup, gimana? Namanya rahasia. Jadi di era transparansi seperti ini sebenarnya tidak perlu dengan tertutup, biarkan secara terbuka karena ini sudah berjalan. Dan ini sebenarnya mengubah sistem pemilu dari Orde Baru menuju yang sekarang ini, Orde Reformasi. Jadi menurut saya ini lebih baik dengan sistem proporsional terbuka, di mana rakyat punya partisipasi aktif memilih calegnya sesuai yang diinginkan. Dan ini lebih fair, teman-teman, daripada kita memilih kucing dalam karung, ibaratnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi wakilnya karena memilih partai. Nah, ini kan menjadi tidak terbuka akhirnya. Mungkin di dalam partai sendiri terjadi nego-nego atau transaksi-transaksi yang mungkin tidak diketahui oleh publik karena namanya rahasia, tertutup, gimana. Jadi sistem yang sekarang sudah dilakukan itu jauh lebih baik daripada sistem tertutup atau proporsional tertutup. Nah, kali ini Pak Anies juga sudah menyampaikan gagasannya. Lebih baik ini sistem terbuka menurut Pak Anies Baswedan. Karena di masyarakat sudah ini, teman ya, sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau pemilu ya memilih calon wakil rakyatnya, yaitu calon DPR-nya, kemudian memilih calon presidennya secara terbuka juga, tidak tertutup. Nah, kalau misalkan diterapkan seperti zaman Pak Harto, ya sekalian, kalau misalkan seperti itu sekalian, bahwa presiden juga tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh DPR MPR, seperti di era Orde Baru. Sekalian seperti itu, tetapi kan ini sudah di era reformasi, sudah era keterbukaan. Masa mau kembali ke era zaman dulu? Nah, tentunya ini akan mendapat tantangan cukup keras dari partai-partai yang sudah masuk di Senayan. Dan mayoritas partai itu menolak usulan dari PDIP yang mengangkat proporsional tertutup. Jadi yang mendukung PDIP yang lainnya tidak setuju kalau proporsional tertutup dilakukan untuk pemilu di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.